Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan mengangkat informasi terkait pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu, Bapak Ibu. Judul kita kali ini adalah tanpa seleksi ulang, ya. Honorer otomatis diangkat P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB, ya, Ibu Rini Widiantini. Lalu apa syaratnya? Nah, silahkan nanti Bapak Ibu disimak, ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, ya, bagi Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Honorer yang gagal menjadi ASN atau PNS, ya, atau penuh waktu, ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, ya. Ini jelas akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini skemanya memang sudah diatur Bapak Ibu oleh Menpan RB, ya, berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada tes ulang, ya, dalam pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu? Nah, silahkan nanti disimak nih paparan ini Bapak Ibu. Pengangkatan P3K paruh waktu itu ditujukan kepada peserta yang gagal CPNS 2024 atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan P3K penuh waktu. Nah, syarat utamanya Bapak Ibu ini adalah terdata di database BKN, ya. Terdata di database BKN. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang tidak terdata di database BKN, kemungkinan kecil untuk diangkat menjadi P3K paruh waktunya. Nah, ini kesempatannya sangat tipis, ya. Mengapa? Karena di sini ada persyaratan utama, yaitu teman-teman honorer yang terdata di database BKN. Tetapi dua hal tadi tidak lolos, ya, pada tahun 2024 pada saat ikut seleksi P3K atau CPNS. Jadi pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu tanpa seleksi ulang ini diatur dalam keputusan Menpan RB. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kriterianya tidak lolos CPNS 2024 atau tidak dapat mengisi lowongan P3K 2024. Itulah. Jadi di sini jelas pengangkatan honorer kriteria ini, ya, untuk menjadi P3K paruh waktu dilaksanakan tanpa melalui seleksi ulang. Jadi langsung diangkat apabila memenuhi kriteria, ya, dan diusulkan nanti oleh PPK. PPK itu pejabat pembina kepegawaian seperti bupati, wali kota, ya, kemudian gubernur. Kepada siapa? Kepada Menpan RB. Jadi tetap harus diusulkan kepada Menpan RB melalui pemerintah daerah. Jadi Menpan RB menginstruksikan agar PPK mengusulkan seluruh honorer untuk diangkat P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu itu Bapak Ibu juga diakui sebagai ASN yang sah karena mereka menerima NIP, ya, upah, ya, serta fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upah bagi P3K paruh waktu ini menggunakan dua skema, ya, setara gaji honorer terakhir atau sesuai dengan UMP. Jadi tidak ada batas usia tertentu yang ditetapkan bagi honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi syarat utamanya adalah memiliki hasil penilaian kinerja yang baik serta tersedia anggaran pemerintah. P3K paruh waktu yang memiliki hasil evaluasi kinerja yang baik akan diusulkan oleh PPK kepada Menpan RB untuk naik status menjadi penuh waktu. Jadi bertahap ternyata Bapak Ibu, ya. Jadi kita diangkat dulu menjadi P3K paruh waktu, kemudian apabila menunjukkan kinerja yang baik, ya, maka bisa diusulkan dirubah statusnya menjadi P3K penuh waktu. Nah, itu Bapak Ibu, ya, informasi singkat yang dapat saya bagikan terkait teman-teman honorer yang tidak lolos CPNS dan tidak tersedia lowongan menjadi P3K, kemudian terdata di database PKN, maka kesempatan besar, ya, untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Oke, Bapak Ibu, kita tunggu kapan ini segera direalisasikan ya, karena sudah tidak sabar lagi sebenarnya kita ya untuk menentukan kejelasan status ya dari tenaga honorer ini. Kita berdoa mudah-mudahan pemerintah segera ya merealisasikan program ini agar tuntas ya semua tenaga honorer. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.